Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidi Aziz Faiz. Di video kali ini saya akan membicarakan tema penting yang menjadi gerakan nasional belakangan karena dimotori kebijakannya oleh negara, yaitu moderasi beragama. Saya akan kaitkan moderasi beragama ini nantinya dengan minoritas di dalam konteks keindonesiaan. Mengapa moderasi beragama ini belakangan disemarakkan atau menjadi gerakan nasional, dan mengapa kemudian moderasi beragama ini sifatnya penting? Karena memang belakangan ada yang disebut dengan musuh bersama. Musuh bersama itu mulai menampakkan diri di dalam dunia sosial, memberikan ketidakstabilan di dalam dunia sosial, yaitu dengan hadirnya ekstremisme akut. Ekstremisme ini semacam suatu tindakan kekerasan yang sifatnya tidak terstruktur, ekstremis. Berbeda misalnya dengan terorisme. Kalau terorisme ini tindakan kekerasan yang sifatnya terorganisasi. Terstruktur, masif, direncanakan, dan sebagainya. Selain itu adalah suatu kenyataan di mana manusia berhasrat sekali untuk saling memusnahkan satu sama lain. Ini nanti wujudnya adalah perang, peperangan, dan ini terjadi di setiap etape sejarah kehidupan manusia. Sampai sekarang misalnya di Timur Tengah tidak aman dengan selalu berperang. Ini adalah dunia kenyataan, dan itu berpengaruh misalnya dalam konteks keindonesiaan belakangan. Ada juga selain itu adalah fenomena intolerance. Ini yang kemudian penting menghadirkan moderasi beragama, karena fenomena intoleransi, kekerasan pada minoritas, kekerasan pada orang yang berbeda, kekerasan pada atau proses intoleransi pada orang yang tidak sepaham dengan dirinya sendiri, ini terjadi di dalam konteks ruang sosial kita. Selain proses intoleransi adalah proses hate speech atau hateful attitude, atau tindakan-tindakan yang sifatnya menghadirkan kebencian. Dalam konteks ini juga bisa hate speech, bisa ujaran kebencian dan sebagainya, yang banyak sekali lahir dari kelompok-kelompok beragama yang juga untuk menegasi kelompok-kelompok beragama yang lain, dan itu sangat marak sekali belakangan di media sosial maupun yang diutarakan secara langsung. Celakanya semua proses tadi itu terjadi mengatasnamakan agama. Nah, yang kedua, proses-proses seperti ekstremisme, terorisme, radikalisme, dukungan untuk berperang, hasrat untuk memusnahkan manusia, hasrat menabur kebencian dan sebagainya, sudah mulai masuk ke dalam dunia pendidikan, ke dalam dunia generasi muda, yang masuk dalam konteks pendidikan anak, pendidikan SMP, SMA, bahkan mulai anak-anak, kenyataan-kenyataan seperti ini mengambil tempat. Ini juga tidak hanya melalui pendidikan, tapi juga melalui institusi yang paling vital, yaitu institusi TNI maupun institusi Polri. Jadi sudah mulai banyak kasus-kasus di mana polisi juga mulai tersusupi atau terpapar dengan proses kebencian misalnya, proses ketidaktaatan pada pimpinan dan negara misalnya. Masuk juga misalnya di kementerian-kementerian lembaga. Bagaimana misalnya ditemukan kasus bahwa ada pegawai Kementerian Keuangan yang berhenti dari Kementerian Keuangan karena menganggap mekanisme di dalam proses yang dijalankan Kementerian Keuangan itu riba, lalu kemudian dia menjadi pendukung ISIS dan kemudian bahkan ke dalam kelompok-kelompok ini gitu ya. Ini terjadi. BUMN juga terjadi, penguasaan atas kapital dan sebagainya. Lalu yang memprihatinkan adalah masuk juga pada dunia anak. Proses perekrutan anggota kelompok-kelompok radikal juga dilakukan melalui media sosial. Ini yang juga terjadi. Itulah mengapa kemudian moderasi beragama dalam konteks ini menemukan tempatnya, menemukan urgensitasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini. Mari kita lihat masuk pada diskursus inti. Apa yang disebut dengan moderasi? Pertama, ada yang melihat moderasi itu sebagai posisi, posisi tengah. Jadi lebih menekankan pada posisi di dalam konteks ini. Misalnya dapat dicontohkan dalam suatu forum diskusi gitu ya, dalam suatu forum seminar atau konferensi, mesti ada moderator, posisi tengah, di mana dia menjalankan proses-proses yang diskusi yang seimbang, proses-proses diskusi yang tidak berpihak kepada pemateri karena dia sifatnya memandu dan sebagainya. Jadi proses moderasi itu satu ada dalam konteks posisi. Yang kedua, moderasi itu bisa sebagai sikap.
Apa dalam konteks ini yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu dalam konteks moderasi ini adalah sikap yang adil. Sikap yang adil artinya adalah dia adil kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kehidupan sosial itu. Atau dalam konteks diskusi tadi itu, moderator dia bersifat adil dalam menangani proses diskusi misalnya. Atau dalam kehidupan sosial yang disebut dengan orang moderasi atau moderat, dia bersifat adil. Yang ketiga, moderasi itu bisa bermakna sesuatu yang terbaik. Karena posisinya di tengah, maka dia bermakna yang tengah itu adalah sesuatu yang terbaik. Suatu yang tengah itu biasanya selalu berada di antara dua kutub. Misalnya dalam konteks ini adalah proses keberanian. Proses keberanian itu adalah posisi terbaik di antara kecerobohan dan sifat penakut. Jadi ada sifat penakut, ada sifat ceroboh. Di tengah-tengah itu sifat yang baik adalah sifat keberanian. Keberanian ini adalah moderasi. Ada misalnya dermawan. Dermawan ini adalah sikap terbaik juga, sesuatu yang terbaik, yang berada misalnya di antara sifat boros dan sifat kikir. Ada sifat boros, ada sifat kikir. Di tengah-tengah ini namanya dermawan. Ya. Jadi ada tiga makna yang bisa diajukan. Pertama bermakna posisi, moderasi itu bisa bermakna sikap yaitu adil, dan bisa bermakna sesuatu atau bisa bermakna nilai sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling baik. Sekarang kita akan masuk misalnya pada apa yang disebut dengan moderasi beragama. Oh, tadi makna moderasi, sekarang masuk ke moderasi beragama. Pertama-tama perlu kita bicarakan dulu, mengapa moderasi beragama kok tidak moderasi agama? Apa bedanya di antara keduanya? Ini ada yang sesuatu yang berbeda. Agama itu tidak moderasi. Yang harus moderasi itu beragama, kira-kira gitu. Jadi makanya kemudian terminologinya adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Moderasi beragama artinya kita, manusia, sikap manusia, posisi manusia, cara berpikir manusia, itu yang harusnya moderat. Moderasi beragama adalah cara beragama yang jalan tengah. Dalam konteks ini posisi seperti tadi kita jelasin di awal, yaitu beragama yang tidak ekstrim, beragama yang tidak berlebih-lebihan, yang mempraktikkan agama secara moderat. Ini yang nanti orang beragama yang sifatnya tengah-tengah itu disebut dengan beragama yang moderat. Moderasi beragama yang lain itu bisa bermakna pilihan dalam cara pandang, pilihan dalam bersikap, pilihan dalam perilaku yang tengah-tengah di antara berbagai pilihan yang ada. Nah, dalam konteks ini misalnya moderasi beragama bermakna keseimbangan. Moderasi beragama makna yang lain adalah moderasi beragama itu artinya selalu bertindak adil sebagai prinsip tadi itu. Apa itu maksudnya moderasi beragama dengan prinsip adil? Adalah moderasi beragama yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Adil itu artinya berpegang teguh pada kebenaran. Itu makna esensial filosofis dari adil. Contoh sederhana adalah yang bisa kita ajukan ketika Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak terikat dengan ikatan keluarga, tidak terikat dengan ikatan bapak dan anak. Tapi dalam konteks itu Nabi Muhammad bersikap adil terhadap siapapun. Kalau dia mencuri, sekalipun dia Fatimah, maka Nabi Muhammad akan memotong tangannya. Artinya apa? Nabi Muhammad berpegang teguh pada kebenaran. Artinya di sini moderasi beragama sebagai sikap yang adil, artinya Anda beragama berpegang teguh pada kebenaran itu sendiri. Sekarang kita masuk pada konsep yang lebih mendasar lagi. Ada moderasi agama sebagai proses, ada moderasi agama sebagai hasil. Ya, ini penting ini. Jadi kita harus tempatkan ada moderasi agama sebagai proses, ada moderasi sebagai hasil. Moderasi agama sebagai proses itu melalui tiga hal. Ya. Pertama adalah berilmu. Orang yang agamanya moderat atau dia bertindak sebagai orang yang moderat, itu mesti didasari dengan ilmu pengetahuan. Karena itu proses mekanisme pendidikan, worldview, pengetahuan yang lebih luas, pengalaman yang lebih luas, berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, itu bagian dari proses membangun keilmuan. Sebab ilmu ini nanti yang menjadi fondasi dasar bagaimana orang menjadi moderat. Ya. Bagaimana orang moderasi di dalam beragama, mempraktikkan kemoderatan di dalam beragama, itu mesti melalui mekanisme ilmu. Orang biasanya yang tidak moderat itu
memiliki pengetahuan yang pendek, memiliki pengetahuan yang tidak begitu luas, world view-nya dan pengalamannya juga tidak begitu luas. Yang kedua, untuk masuk menjadi moderasi beragama, prosesnya adalah melalui akhlak berbudi. Ini proses tingkah laku, proses yang keluar dari dalam pancaran dirinya sendiri, baik dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku, menjadi karakter atau character building dalam konteks ini akhlak. Ada juga moderasi beragama dalam konteks ini proses kehati-hatian, proses mempertimbangkan. Ya. Ini proses dari proses berilmu, dari proses berbudi, dari proses berhati-hati dalam membangun kediriannya, maka nanti akan memancar apa yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama nanti prinsipnya itu ada dua, yaitu prinsip bertindak adil dan prinsip menjaga keseimbangan. Ketika orang berilmu, berbudi, berhati-hati, nanti moderasi agama muncul di dalam dirinya sebagai tindakan keberagamaannya, yaitu tampak dalam keadilan yang dia munculkan dan tampak di dalam menjaga keseimbangan, maka hasilnya akan muncul. Hasilnya itu apa? Yaitu toleransi, rukun, damai, gitu ya. Jadi orang moderasi beragama nanti itu terlihat bagaimana dia toleran terhadap yang berbeda, bagaimana dia rukun dalam kehidupan bersosialnya, nanti bagaimana dia memancarkan kedamaian, mempromosikan kedamaian di dalam kehidupan sosial maupun ke dalam kehidupan dirinya sendiri. Ini nanti hasil dalam konteks moderasi beragama. Sekarang pertanyaan yang perlu kita ajukan sebagai pertanyaan yang filosofis. Mengapa moderasi agama ini penting? Mengapa moderasi agama ini perlu dimunculkan? Yaitu pertama karena kita ini hidup bersama dalam masyarakat yang sangat plural. Indonesia ini diversity ya, beragam, plural, ada agama-agama yang berbeda, ada sekte-sekte agama yang berbeda, secara etnis juga berbeda-beda, ada juga keberagamaan praktek keagamaan yang berbeda-beda pula, ada yang mayoritas, ada yang minoritas dan sebagainya. Yang kedua adalah kita ini sebagai manusia Indonesia dan manusia beragama sekaligus itu memiliki tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial. Ini penting. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai makhluk yang beragama, apalagi dalam konteks ini misalnya beragama Islam, beragama Kristen, itu dia memiliki tanggung jawab untuk membangun dan merawat harmoni sosial. Yang ketiga, mengapa moderasi agama ini penting dan urgen di dalam proses kehidupan kita, itu karena belakangan berkembang apa yang disebut dengan paham ekstrim, paham intoleran, kebencian, dan sebagainya, yang itu mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tiga hal ini menjadi penting mengapa kita ini harus memiliki moderasi di dalam beragama. Nah, sekarang penting untuk melihat aspek-aspek moderasi. Di mana sih aspek-aspek moderasi itu harusnya muncul? Pertama, aspek moderasi itu ada dalam konteks aspek pemikiran atau yang disebut dalam konteks ini fikrah, ya. Dalam aspek pemikiran selalu berpikir kontekstual, itu teks ke konteks, memahami konteksnya dan sebagainya. Dia juga dalam aspek pikirannya memiliki toleransi, dia moderat dan dinamis di dalam proses kehidupannya. Itu kalau dia misalnya memiliki aspek pikiran yang moderat. Aspek yang kedua atau aspek yang lain adalah aspek dalam perbuatan, yaitu amaliyah. Aspek moderasi ini juga harus dimunculkan dalam konteks tindakan sosial, dalam interaksi sosial, ya, dalam konteks amaliyah. Dalam konteks ini adalah moderasi dalam aspek amaliyah adalah penghormatan pada tradisi yang ada, atau menjadikan misalnya budaya yang ada sebagai infrastruktur beragama, misalnya ya. Jadi di Indonesia ini kenyataan misalnya bahwa budaya-budaya itu menjadi infrastruktur beragama yang disebut menjadi sifatnya akulturatif ya. Misalnya bagaimana budaya tahlil menjadikan budaya yang sudah ada sebelumnya yaitu 3 sampai 7 hari itu sebagai infrastruktur dalam konteks praktek atau tradisi keberagamaan. Aspek moderasi yang lain adalah pada aspek harokah atau pada aspek gerakan. Dalam gerakan keberagamaan, dia itu punya visi yang disebut dengan visi keberagamaan yang sifatnya islahiyah. Jadi bukan keberagaman yang destruktif, tetapi keberagaman yang memperbaiki, keberagaman yang berpijak pada dalam konteks ini tradisi, misalnya kearifan-kearifan lokal. Ya. Ada juga dalam konteks ini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya.
dalam prosesi-prosesi yang damai, menerapkan yang ma'ruf dengan kema'rufan, misalnya dalam konteks ini. Kemudian dalam konteks harokahnya, dalam konteks gerakannya, itu anti kekerasan. Aspek moderasi agama yang lain adalah pada aspek siasah atau dalam aspek politik. Dalam aspek ini masuk banyak hal, bisa aspek ekonomi, bisa aspek kebijakan, bisa aspek-aspek yang lain dalam konteks siasah dan politik ini. Dalam aspek siasah dan politik misalnya orang tidak mempertentangkan lagi misalnya agama dan negara. Di Indonesia itu seharusnya sudah selesai, namun belakangan misalnya muncul kelompok-kelompok keberagamaan yang menentang negara dan bahkan mengkafirkan negara, mentautkan negara. Maka kalau orang moderasi di dalam beragama, dalam aspek politik seperti ini, dia juga memiliki moderasi di mana dia sudah tidak mempertentangkan aspek kebangsaan dan aspek agama. Misalnya pada penerimaan Pancasila sebagai grundnorm atau sebagai ideologi negara. Jadi itu adalah siasat politik dalam konteks keindonesiaan. Itu yang moderasi beragama muncul di dalam 4 hal, yaitu dalam aspek pemikiran atau fikro, dalam aspek amaliyah atau perbuatan tindakan, dalam aspek harokah yaitu gerakan, dalam aspek siasah maupun politik. Nah, sekarang dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks kebangsaan, apa indikator moderasi beragama? Indikator kalau kita beragama secara moderat dalam konteks kebangsaan itu apa? Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Pertama adalah indikator yang utama adalah komitmen bernegara. Ya, jadi kalau kita beragama yang moderat, biasanya memiliki komitmen dalam bernegara. Komitmen dalam bernegara dalam konteks ini misalnya kesetiaan pada ideologi negara, dalam konteks ini Pancasila. Gitu ya. Indikator yang kedua adalah toleransi. Baik itu toleran dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial ini ada perbedaan etnis, ada perbedaan agama, ada mayoritas dan minoritas, toleran, ada perbedaan cara berpikir, cara bermadhab dan sebagainya. Ada misalnya toleran dalam aspek politik, orang menghargai perbedaan pilihan yang terjadi. Jangan karena berbeda pilihan calon bupati, calon kepala desa, calon presiden misalnya, lalu bertengkar satu sama lain, lalu saling menegasikan, saling menghancurkan dan sebagainya. Jadi itu bukan sikap moderasi. Harusnya agama mempengaruhi dalam moderasi, berpikir bahwa perbedaan pilihan politik sesuatu yang niscaya. Ada toleransi dalam agama. Perbedaan madhab, perbedaan cara berpikir dalam keagamaan, perbedaan sekte-sekte keberagamaan dan aliran-aliran keagamaan juga muncul di situ toleransi kita. Terutama misalnya terhadap minoritas, ini cukup memprihatinkan karena terjadi kekerasan pada minoritas, itu di Indonesia juga marak terjadi. Baik misalnya kekerasan pada minoritas kelompok keagamaan lokal maupun kelompok-kelompok keagamaan misalnya seperti Ahmadiyah maupun kelompok keagamaan seperti Syiah dan sebagainya. Indikator yang ketiga adalah anti radikalisme, anti ekstremisme, anti terorisme misalnya. Ini artinya indikator ini menunjukkan dukungan pada ketiadaan sikap kekerasan. Jadi sikap kekerasan itu tidak manusiawi, kira-kira gitu. Nah, apakah memungkinkan moderasi beragama itu diwujudkan dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan? Sangat memungkinkan karena kita ini memiliki apa yang disebut dengan modal sosial untuk kita moderat di dalam beragama. Apa itu modal sosial kita dalam moderasi beragama? Pertama adalah bahwa proses penyebaran agama yang terjadi di Indonesia adalah terjadi dengan proses damai. Tidak melalui proses penaklukan dan peperangan yang berdarah-darah. Tapi proses keberagamaan di Indonesia ini adalah proses yang dilakukan penetrasi keberagaman melalui perdagangan, proses perkawinan misalnya, yang itu adalah proses yang damai. Ini menjadi modal tersendiri bagaimana kita membangun kedamaian, yang menjadi aspek utama misalnya dari moderasi beragama. Kedua adalah modal sosial itu adalah peleburan agama dengan kebudayaan di Indonesia. Yang saya bilang tadi di awal adalah budaya menjadi infrastruktur agama. Dan ini di Indonesia baik budaya maupun agama memiliki saling support yang menampilkan bentuk-bentuk keragaman yang moderat. Ya. Yang ketiga adalah modal sosial beragama itu adalah mendamaikannya atau damainya relasi agama dan negara. Jadi di Indonesia itu sebenarnya agama dan negara itu sudah tidak memiliki konfliktualitasnya. Baik agama menyokong terhadap proses eksistensi negara dan negara melindungi dan memproteksi eksistensi agama. Dua-duanya kemudian saling mendukung satu sama lain. Di dalam negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan di dalam beragama dilindungi dan diproteksi oleh negara misalnya. Modal sosial moderasi beragama yang keempat adalah
karakter masyarakat kita yang moderat dan toleran. Kita ini sudah terbiasa hidup plural sejak lama. Kita sudah terbiasa hidup dengan orang-orang yang berbeda. Kita sudah terbiasa misalnya bermadhab dan berpikiran keberagaman yang berbeda, beragama yang beretnis berbeda-beda satu sama lain. Bahkan terjadi perkawinan antar etnis dan sebagainya. Itu adalah karakter utama masyarakat kita yang sebenarnya sangat moderat dan toleran. Dan ini model sosial untuk mewujudkan moderasi itu. Yang kelima, kita ini memiliki modal untuk moderasi beragama itu adalah modal ormas keagamaan yang menjadi penopang dari eksistensi keberagamaan yang damai dan bernegara. Ada NU dan Muhammadiyah adalah ormas keagamaan jadi penopang bagaimana moderasi agama itu bisa dibangun sedemikian rupa. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana ini kalau dikaitkan dengan minoritas? Moderasi beragama kaitannya dengan minoritas. Jadi ketika kita moderat dalam beragama, itu memunculkan nilai utama yaitu nilai kemanusiaan. Yang ini misalnya nilai kemanusiaan itu lebih tinggi dari sekedar persoalan mayoritas dan minoritas. Persoalan kemanusiaan lebih tinggi dari persoalan pemahaman sekte-sekte tertentu. Persoalan penghargaan manusia lebih tinggi dari sekedar perbedaan etnis. Sebab perbedaan etnis, perbedaan keberagaman adalah keperbedaan yang partikular. Nah, sedangkan kemanusiaan adalah yang utama. Dalam konteks ini, itulah mengapa kemudian Allah berfirman misalnya ya, kalau dalam konteks Islam, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia. Ya. Di sini kemudian masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas itu mempunyai penghargaan pada semua manusia. Kalau dikaitkan lagi dengan minoritas dalam manusia beragama itu, dalam konteks negara misalnya melihat kelompok beragama, baik itu kelompok yang sifatnya minoritas maupun mayoritas, dilihatnya bukan karena komposisi kelompoknya, tapi dilihat sebagai warga negara. Dia memiliki hak kewarganegaraan. Jadi tidak melihat pada sisi partikularnya, tapi memiliki bahwa baik minoritas maupun mayoritas itu memiliki hak yang sama dalam bidang sebagai warga negara. Ini penting, karena selama ini misalnya beberapa kelompok keagamaan seakan-akan menjadi hakim tersendiri dan melihat seakan-akan orang yang berbeda dengan dirinya bukan bagian dari warga negara yang setara dengan dirinya dan harus dihargai. Ada kelompok-kelompok orang beragama yang ingin memonopoli kenegaraan itu sendiri dan seakan-akan memiliki hukum tersendiri, lalu melihat kelompok keberagaman yang berbeda sebagai orang yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan atau diidentikan dengan warga negara. Nah, ini tidak begitu arif. Ya, jadi dalam melihat ini tentu mayoritas maupun minoritas dilihat sebagai warga negara. Beragama secara moderat dalam konteks ini artinya selalu berpegang teguh pada keadilan, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Bahwa semua orang termasuk minoritas, mayoritas yang berpikiran berbeda diperlakukan secara adil di dalam konteks ini. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian materi tentang moderasi beragama, kaitannya yang saya kaitkan dengan proses minoritas dalam konteks keindonesiaan. Jika ada sesuatu yang belum jelas, boleh silakan berkomentar atau memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan penjelasan di dalam komen YouTube. Nanti akan saya balas dengan komen. Dan terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.